Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ekolab Ekonomi Akuntansi. Nah, bagi teman-teman yang sedang persiapan untuk melaksanakan pretest PPG 2022, kali ini saya akan mencoba membahas beberapa soal yang sesuai dengan kisi-kisi yang diberikan oleh Dirjen GTK untuk jurusan akuntansi dan keuangan. Semoga dapat membantu ya, dan semoga semuanya lulus. Amin. Oke, di video sebelumnya saya sudah membahas soal-soal sesuai dengan kisi-kisi yang diberikan Dirjen GTK dari indikator nomor 11 sampai nomor 15. Dan sekarang kita akan lanjutkan membahas contoh-contoh soal yang sesuai dengan kisi-kisi indikator dari nomor 16 sampai 17. Di indikator 16, ini diberikan data tentang penerimaan piutang tepat pada tanggal jatuh tempo disertai potongan dengan mengakomodasikan adanya retur penjualan dan peserta mampu membuat jurnalnya. Nah, sebenarnya untuk soal ini di video sebelumnya juga sudah dibahas ya, cuman nggak ada retur. Nah, sekarang harus ada contoh potongan dan retur gitu. Jadi bagaimana jurnalnya? Nah, berikut contoh soalnya. Nah, saya rasa soal ini sudah sangat sesuai dengan kisi-kisi yang diberikan di nomor 16 ya. Nah, lihat dari transaksi yang terjadi pada PD Arjuna selama bulan Januari 94 diantaranya terdapat transaksi sebagai berikut. Tanggal 4-nya dijual kepada toko Amarta barang dagangan seharga 3 juta, syaratnya 5/10/60. Berarti ini penjualan secara kredit ya, karena ada syarat pembayaran. Tanggal 5-nya diretur dari toko Amarta seharga 100.000. Nah, tanggal 13-nya diterima pembayaran di toko Amarta atas penjualan tanggal 4 Januari. Nah, di sini soalnya adalah catatan pada buku besar PD Arjuna atas transaksi tanggal 13 Januari. Nah, yang terakhir yang pas pelunasan piutang ini kan ya. Nah, tapi ini soalnya walaupun soal buku besar, tapi di dalamnya juga ini bisa dibuat seperti jurnal umum gitu ya. Nah, lihat dari tanggal 4 itu PD Arjuna mempunyai piutang, berarti kan punya piutang sebesar 3 juta kepada toko Amarta. Nah, tanggal 5-nya toko Amarta balikin tuh ngeretur, berarti piutang kita di toko Amarta tidak bulat 3 juta lagi karena sudah dikembalikan 100.000. Berarti piutang kita atau piutang PT Arjuna terhadap PT Amarta itu adalah 2.900.000 lagi. Nah, pada saat pelunasan tanggal 13 Januari kita akan menerima uang dari toko Amarta sebagai pelunasan utangnya gitu. Nah, berapa yang akan kita terima? Nah, kita lihat harusnya kan totalnya 2.900.000 kan yang harus kita terima. Tetapi karena kita dulu memberikan syarat pembayaran jika dibayar dalam jangka waktu 10 hari akan memberikan potongan 5% gitu kan ya. Nah, kita lihat dari tanggal 4 Januari sampai 13 Januari masih 10 hari nggak? Masih dalam jangka waktu 10 hari nggak? Masih kan ya, dari tanggal 4 sampai 13 Januari itu adalah 9 hari, berarti kita akan memberikan potongan kepada toko Amarta. Nah, potongannya berapa berarti? 5% dikali 2.900.000. Nah, berarti hasilnya berapa? 145.000 gitu. Berarti gimana jurnalnya? Ini kan di kisi-kisi disuruh buat jurnal kan? Nah, berarti jurnalnya apa? Debitnya kas sebesar 2.755.000. Ya, harusnya kan 2.900.000 kan? Tapi karena kita memberikan potongan berarti yang diterima tidak 2.900.000 melainkan 2.755.000. Kemudian debit lagi apa? Debitnya potongan penjualan sebesar 145.000 dan kreditnya adalah piutang dagang sebesar 2.900.000 gitu. Jadi jawabannya ini yang E. Oke, selanjutnya indikator nomor 17, diberikan tampilan jurnal tertentu, peserta mampu memposting pencatatan transaksi pada perusahaan dagang. Ini soalnya kita harus posting ke buku besar tuh ya, ini soal. Oke, di sini ada 5 transaksi yang terjadi pada toko Nisa selama bulan Februari. Kita langsung saja fokus ke soalnya. Di soalnya buku besar utang dagang yang tepat untuk transaksi di atas adalah, nah kita fokus ke yang utang dagangnya. Lihat transaksi yang nomor 1 di tanggal 3 Februari. Ini dibeli barang dagangan pada XYZ sebanyak 100 unit dengan harga per unit dengan syarat. Nah, ini berarti jelas ya. Ini adalah pembelian secara kredit, berarti ini akan terjadi utang. Nah, nomor 1 ya. Kemudian tanggal 5-nya dikembalikan sebagian barang dagang yang telah dibeli dari PT XYZ karena rusak sebanyak 4 unit. Nah, yang ini juga pasti akan mempengaruhi buku besar utang. Kenapa? Karena tanggal 3 itu kita kan punya utang sebesar 4 juta. 100 unit kali 40.000 kan 4 juta. Nah, tanggal 5-nya kita kembalikan. Berarti utang dagang kita kepada PT XYZ berkurang. Jadi nggak 4 juta lagi. Tapi setelah nanti dikurangi 4 unitnya berapa? 4 kali 4 berarti 160.000 ya. Gitu, berarti nomor 3 dan nomor 5 tanggal 3 dan tanggal 5 itu sudah akan mempengaruhi buku besar utang. Kemudian tanggal 7-nya dijual barang dagangan dengan syarat. Nah, ini bukan
bukan berhubungan dengan utang ya, tapi ini piutang, berarti ini lewat. Tanggal 10-nya dijual lagi, nah ini berarti juga tidak akan ada pengaruh terhadap utang dagang, tapi piutang itu ya. Nah tanggal 12 Februarinya dibayar utang dagang, nah yang ini juga pasti akan berpengaruh terhadap buku besar utang, berarti ada 3 tanggal ya yang mempengaruhi buku besar utang dagang, tanggal 3, tanggal 5, dan tanggal 12. Nah coba kita lihat di buku besar utang dagangnya mana yang betul cara mempostingnya gitu ya, memindahkannya dari jurnal khusus ya, berarti ini nanti ya, ke buku besar utang dagang. Nah kita cek yang A, yang utang dagang ini tanggal 28 Februari. Loh kok tanggal 28 ya? Ini kayaknya salah semua nih untuk tanggalnya, harusnya sesuai dengan transaksi. Kecuali memang ini hasil rekapitulasi, jadi mindahinnya dari rekapitulasi masing-masing jurnal khusus. Nah bisa ini tanggalnya 28 semua, akhir bulan semua gitu ya. Nah anggap saja ini mungkin akhir bulan atau hasil rekapitulasi dari masing-masing jurnal khusus, jadi pembelian cuma sekali ini aja gitu ya, kemudian returnya ini aja gitu, jadi nggak ada transaksi lain. Ini adalah hasil dari rekapitulasi masing-masing jurnal khusus. Nah kita cek yang A, buku besar utang dagang yang A, yang jurnal pembeliannya yang JPB, ini referensi JPB itu jurnal pembelian, ini kredit 4 juta betul ya, karena kan tanggal 3 itu membeli barang dagangan 4 juta secara kredit kan, berarti dikredit. Nah berarti saldonya 4 juta juga dikredit. Nah kemudian selanjutnya yang tanggal tadi, yang tanggal 5-nya ini ya, tanggal 5 itu ada dari jurnal umum asalnya, di referensi kan ada JU itu jurnal umum atau jurnal memorial. Ini untuk transaksi retur ya, retur pembelian, berarti kan utang dagangnya berkurang, makanya di debit ini nulisnya gitu ya. Nanti di jurnal khusus pun, di jurnal memorial, debitnya itu utang dagang ya. Berarti saldonya menjadi 3.840.000. Jadi total utang kita kepada toko toko XYZ ya, sebesar 3.840.000 sampai tanggal 5 gitu. Nah kemudian tanggal 12 Februarinya itu dibayar utang dagang, ini pembayarannya. Nah ini kredit 2.750.000, ini salah ya. Karena apa? Karena total utangnya itu kan sisanya 3.840.000. Berarti jawaban yang A itu salah. Kita yang B. Kita lihat yang B. Ini untuk jurnal pembeliannya udah betul di sebelah kredit, dia 4 juta, saldonya juga 4 juta. Nah jurnal umumnya untuk pencatatan returnya ini ada di sebelah kredit 160.000. Nah ini salah ya. Udah salah, udah kita tinggalkan. Yang C, jurnal pembeliannya betul 4 juta di sebelah kredit, saldonya juga 4 juta. Jurnal umumnya untuk pencatat returnya sudah betul di sebelah debit 160.000, maka saldonya 3.840.000. Dan pada saat pelunasan ini CKK jurnal kas keluar, ini debit 3.840.000 betul ya. Jadi kan kenapa debit? Kan ini utang dagang. Utang dagang kalau dibayar kan berarti di sebelah debit gitu. Maka saldonya menjadi 0. Nah, ini udah betul yang option C. Baik, untuk indikator selanjutnya, indikator 18 minus 20, kita lanjutkan di video berikutnya ya, karena ini durasinya juga udah 8 menit ya. Takutnya kalau terlalu panjang nanti bosan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.